Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada video kali ini adalah part ketiga tentang tutorial untuk membuat aplikasi Android berbasis online menggunakan free MySQL hosting. Sebelumnya kita sudah pernah membuat part 1 dan part 2, yaitu untuk membuat database online serta membuat desain pada form yang akan diinputkan. Kita buka kembali. Ya, ini adalah desain yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, sekarang pada video ini kita akan lanjutkan, yaitu dengan membuat rumus pada tombol simpan, hapus, dan keluar. Kemudian menggunakannya, program ini sudah jalan nantinya dan akan kita lihat hasilnya ketika dijalankan. Oke, seperti itu. Kita akan lihat pada video berikut ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita mulai saja. Ini kita jalankan terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Ya, ini hasil yang kemarin ya. Jadi sudah ada 3 field. Namun ketika ini diinput, ini belum ada rumus di sini ya, belum ada. Jadi ini belum bisa tersimpan. Oke, sekarang kita akan buatkan rumus di masing-masing tombol ini. Kita mulai yang pertama, yaitu tombol simpan. Nah, di sini kenapa kita tidak ada tombol tambah? Jadi tombol tambah itu sama dengan tombol simpan kalau di sini ya. Jadi kalau kita menambah data, tidak perlu kita buatkan sebuah tombol tambah data, tapi kita di sini langsung diminta untuk menginputkan saja. Jadi datanya langsung diinput di sini, data tersebut disimpan. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi memang tidak ada tombol tambah. Oke, kita lihat rumusnya. Kita double klik pada tombol simpan ini. Kita buatkan rumus untuk simpan. Nah, rumus untuk menyimpan maupun menghapus data nantinya kita lihat komponen yang terhubung dengan database. Nah, yang terhubung dengan database itu kan my connection ya. Sedangkan yang terhubung yang untuk pemilihan tabel itu adalah my query 1. Jadi yang kita akan panggil adalah komponen my query 1. Kita buatkan rumusnya, yaitu my query 1 ini my query 1 titik SQL titik clear. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah setting my query kita ini ada rumus SQL nya ya, itu di clearkan terlebih dahulu. Berikutnya baru kita ketik ulang rumus query nya titik SQL titik add. Nah, rumusnya adalah kita karena ini akan menyimpan data, jadi dia rumusnya insert ya. Insert into nama tabel kita tadi kan adalah T karyawan. Fieldnya ada 3, yaitu nick, nama, dan alamat. Nah, ini adalah ketiga field yang ada pada tabel karyawan kita. Berikutnya tutup kurung value buka kurung, karena ada 3 field, berarti 3 field itu A, B, C. Titik 2A, titik 2B, titik 2C. Oke, udah ya, cukup ya, hanya 3, berarti sampai C. Kemudian ini kita tutup petik. Tutup petik ini adalah nutup petik yang ini ya. Kemudian kita tutup kurung lagi untuk nutup kurung yang ini. Kalau yang ini untuk nutup yang di sini, kalau kurung yang ini nutup yang di sini. Oke, selesai. Enter saja. Yang berikutnya adalah kita masukkan lagi my query titik params. Jadi paramsnya ini ya. Untuk paramsnya adalah ini kan ada 3 field. Berarti kalau 3 field itu indeksnya itu kalau dia di grid dia mulai dari angka 0. Jadi kalau 3 field adanya 0, 1, 2 itu untuk indeksnya. Kalau misalnya ada 4 field berarti 0, 1, 2, 3. Intinya dia mulainya dari angka 0. Oke, yang pertama adalah 0.value. Nah, untuk yang indeksnya 0, titik 2 sama dengan ini kita akan ambilkan dari edit 1 titik text. Nah, ini baru 1 field.
Sementara di form kita ini, nah ini kan ada 3 field ya, 1, 2, 3. Jadi kalau 3 field, ini kita copy saja, kita paste sebanyak 2 kali, kemudian ini tinggal diganti kelanjutannya setelah 0, 1, setelah 1, 2. Kemudian editnya juga diganti edit 2 dan edit 3. Oke, selesai seperti itu. Berikutnya, kalau sudah selesai, my query-nya ini akan di execute SQL. Nah ini ya, bukan execute saja tapi execute SQL, disingkat dengan access SQL. Berikutnya lagi, my query 1 titik SQL-nya SQL dot clear. Kemudian my query 1 dot SQL dot add. Nah, akan ditambahkan dengan, nah ini menampilkan ya, untuk menampilkan di gridnya nanti, yaitu select bintang from T karyawan. Nah, terbalik, T besar, T karyawan, tutup petik, tutup kurung. Oke, sudah ada tutup kurungnya ya. Berikutnya my query 1 titik open. Nah, berikutnya yaitu, karena kita ini penyimpanan, makanya kita tampilkan pesan show message. Jadi ini untuk memastikan bahwa data sudah tersimpan ya. Show message-nya adalah data telah disimpan. Oke, seperti ini. Titik koma. Oke, itu rumus untuk menyimpan data. Nah, selanjutnya ketika data sudah disimpan, kita ingin field-field tadi siap untuk diinputkan data baru. Supaya dia siap diinputkan dengan data baru, berarti field 1, 2, 3 tadi kita kosongkan. Jadi rumus mengosongkannya adalah edit 1 titik text titik 2 sama dengan petik. Oke. Ini adalah rumus untuk field pertama atau edit 1. Sementara kita punya 3 edit kan, jadi kita paste saja ini, ganti menjadi edit 2 dan edit 3. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Oke, ada yang error. Kita lihat errornya di mana. Oh ya, karena kursornya di sini berarti kita cari di atasnya, itu errornya ya. Nah, ini tidak ada titik koma. Oke, sekarang jalankan lagi. Masih juga ada errornya. Oh ya, ini juga tidak ada titik koma. Jalankan lagi. Masih ada error lagi. Select bintang from T karyawan. Oh, ini kurungnya ada 2 ya, harusnya cuma 1. Jalankan lagi. Oke, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita inputkan datanya. Misalnya nicknya adalah 001, namanya adalah Sri, kemudian alamatnya di Batu Raja, simpan. Nah, ini berarti kan ada masalah ya pada T karyawannya. Apakah benar ada tabel karyawan, penulisannya T karyawan pada database ini? Coba kita lihat. Kita tutup dulu. Bagaimana penulisan tabel karyawan kita di database? Kita login terlebih dahulu ya. Kita isi server dan kata sandinya. Server dan kata sandi ini bisa diambil di email. Ya, sekarang kita lihat nama tabel kita. Oh, ini ya. Ternyata nama tabel kita memang benar T karyawan tapi huruf besar semua. Oke, berarti itu kendalanya. Sekarang kita perbaiki. Nama tabel kita adalah T karyawan tapi huruf besar semua.
T karyawan, T karyawan. Oke, coba sekarang kita jalankan lagi. Ya, ini sudah jalan. Coba kalau di input, nama Sri, alamat Batu Raja, simpan. Ya, data berhasil disimpan dan datanya masuk ke dalam grid. Oke ya, berarti ini sudah berhasil untuk tombol simpan. Oke, ketika kita pilih OK, nah dia akan kosong kembali dan data ini sudah masuk di sini. Kita masukkan data yang kedua. Namanya Har, alamatnya Belitang, simpan. Oke, dia akan masuk ke sini. Ini juga akan kosong. Ya, berarti ini sudah berhasil ya untuk tombol simpannya. Kita tutup, kita akan lanjutkan pada tombol yang kedua, yaitu tombol hapus. Nah, untuk tombol hapus ini rumusnya sangat mudah sekali, tinggal kita terjemahkan saja kata hapus itu ke dalam bahasa Inggris. Jadi rumusnya adalah my query 1 titik, bahasa Inggrisnya hapus kan adalah delete tulisannya ya. Kemudian kita tampilkan pesan bahwa data tersebut sudah dihapus. Data sudah dihapus. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, misalnya seperti ini kan ada dua data ya. Kita pilih 02, kemudian kita klik hapus. Nah, data sudah dihapus. Sudah tinggal satu data lagi. Oke, ini berarti sudah berhasil. Tombol hapus pun sudah berhasil. Sekarang tombol keluar. Nah, untuk rumus keluar ya, karena ini keluarnya kita akan langsung menutup seluruh program, dikarenakan kita baru ada satu form ya. Jadi kita langsung menutup program saja. Rumusnya adalah application titik terminate. Udah kayak gitu aja. Coba kita jalankan. Kita coba menambah data. 002 namanya Har, alamatnya Belitang, simpan. Tambah lagi data 003 namanya Tati, alamatnya adalah Palembang, simpan lagi, sudah berhasil juga. Tambah satu lagi yaitu 004 namanya adalah Ririn, alamatnya adalah Jakarta, simpan lagi. Ya, ini sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil menyimpan 4 data. Misalnya ada salah satu data yang ingin dihapus, kita pilih dulu datanya, misalnya ini 003 ingin kita hapus, kita pilih 003 atau pilih di nama boleh, pilih di alamat juga boleh, baru klik tombol hapus. Data sudah dihapus dan data yang 003 tadi jadi hilang. Oke, kalau selesai tinggal klik tombol keluar. Ya, dengan demikian ini sudah berhasil, sudah ada rumus pada tombol simpan, hapus, dan keluar. Nah, data yang sudah disimpan tadi, data yang sudah diinputkan tadi, otomatis akan masuk ke dalam database kita. Ini ya, masuk ke dalam database-nya. Kita lihat datanya apakah sudah ada 3 data dengan kode 001, 002, dan 004. Nah, ini datanya. Sudah masuk ya. Oke, seperti itu berarti ini sudah berhasil. Nah, berikutnya ini kita sudah berhasil membuat untuk versi Windows. Ini kan versi Windows ya. Jadi ini sudah berhasil untuk versi Windows. Jadi misalnya kita ingin menginputkan transaksi lagi namun lebih dari satu komputer itu bisa. Misalnya di komputer saya ini sudah terinstall ini ya, sudah ada file ini. Nah, misalnya Anda juga ingin file tersebut bisa diinput oleh orang yang berada di Palembang misalnya. Anda tinggal kopikan saja data ini. Jadi Anda tinggal lihat pada simpanannya ya.
Saya tunjukkan simpanan datanya dulu. Nah, datanya tersimpan di sini ya. Jadi pada Win32 ini menunjukkan dia bahwa Windows ya. Jadi pada Win32 ini di dalamnya, dalam debugnya, nah ini kan ada app-srikandi.exe. Jadi file ini, satu file ini tinggal Anda berikan kepada teman Anda yang merupakan orang yang berada di tidak di dekat Anda, maksudnya seperti itu ya. Jadi file ini bisa diinput oleh banyak orang dan tidak hanya di satu komputer. Yang penting file ini Anda berikan ke komputer satu lagi, ke komputer lainnya. Ketika komputer tersebut menginput transaksi pada program ini, otomatis dia juga akan masuk datanya ke sini. Jadi siapapun yang membuka program ini, baik ada di komputer ini maupun di komputer lain, itu sama-sama akan menginput transaksi dan menambahi data di sini. Jadi ini sudah online ya. Jadi ini akan mempermudah kita ketika ada banyak data yang ingin diinputkan, kemudian supaya datanya itu bisa diinput secara gotong royong. Jadi bisa lebih dari satu komputer yang bisa mengakses program ini. Tetapi syaratnya adalah harus terinstall ini. Jadi harus dikopikan dulu file ini dan hanya bisa dibuka di Windows karena kita masih versi Windows di sini. Oke, ini sudah berhasil ya, namun masih berbasis Windows. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menjalankan ini di Android? Kalau dari file tadi ini belum bisa dijalankan di Android. Caranya kita harus buat terlebih dahulu file Androidnya. Jadi caranya adalah kita hubungkan dulu komputer kita ini dengan handphone Android ya. Nah, bagaimana cara menggunakan handphone sebagai emulator? Ini bisa Anda lihat pada video saya yang sebelumnya, yaitu Anda bisa lihat pada link di atas ya. Jadi di sini handphone saya sudah terhubung dengan komputer ini. Jadi nanti ketika kita pilih Android, maka dia otomatis akan mendeteksi perangkat yang sudah kita hubungkan. Nah, di sini saya sudah terhubung ya. Caranya supaya dia bisa berbasis Android adalah kita tinggal ganti pilihan ini. Ini kan 32-bit Windows. Ini tinggal kita ganti dengan Android. Ketika kita pilih Android, otomatis di sebelahnya nanti akan muncul nama perangkat yang terhubung. Itu jika sudah dihubungkan. Oke ya, karena di sini sekali lagi saya sudah menghubungkan dengan handphone dan caranya juga sudah ada di video sebelumnya. Kita pilih ini Android. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi berarti perangkat saya bernama Lenovo. Nah, berikutnya ketika kita ingin melihat dia ini sudah Android atau belum, sebenarnya bisa juga dilihat dari sini. Ini ya, simpanan ini kan masih hanya Win32 saja, yaitu Windows. Isinya adalah ini app-srikandi.exe ya. Itu yang Windows. Dan baru Win32, baru history dan Win32 yang ada folder dalam sini. Nah, bagaimana jika sudah kita ganti dengan Android? Berikutnya adalah kita tinggal jalankan saja. Kita run seperti biasa. Ya, di sini di handphone kita sudah tampil ya halaman form kita. Jadi ketika kita run tadi, kalau Windows dia akan tampil di layar komputer kita. Tetapi ketika kita pilih Android ini, di komputer kita tidak akan tampil hasil runnya, tapi yang tampilnya akan di handphone seperti ini. Ada data karyawan, CV Srikandi Batra, ada nick, nama, alamat sesuai dengan desain yang sudah kita buat di Windows tadi ya. Nah, sekarang coba kita input datanya. Misalnya kita input yang ke berikutnya yaitu 005, namanya misalnya
Andi, alamatnya adalah Palembang. Seperti ini, kita klik tombol simpan. Nah, data telah disimpan, kemudian nama Andi tadi sudah masuk ke dalam grid kita. Oke, ini kita inputnya dari handphone. Ya, seperti itu ya. Kalau kita ingin menghapus, misalnya yang ini 004 Ririn Jakarta, ini kita hapus. Data sudah dihapus, datanya juga sudah hilang dari grid. Oke, seperti itu ya. Sudah berhasil juga untuk yang hapus. Berikutnya adalah kalau mau keluar dari sini, tinggal klik tombol keluar. Ya, jadi ini juga sudah berhasil. Jika kita menggunakan Android dan kita sudah terhubung dengan handphone sebagai emulator. Dan sekarang kita akan lihat pada tampilan hasil simpanan program kita. Nah, ini ya. Akhirnya kita bisa lihat di sini tampil sebuah folder baru, yaitu Android. Tadi kan tidak ada ya ini ya folder Android. Nah, sekarang sudah ada folder Android. Di dalamnya ini sudah ada seperti ini. Ada lagi folder app Srikandi. Kemudian di dalam bin, nah, Anda bisa lihat di sini kita sudah menghasilkan sebuah file APK. Nah, file APK inilah yang bisa kita install di handphone. Seperti itu ya. Jadi file APK ini kita bisa berikan ke teman kita atau ke handphone kita, kemudian diinstal, maka dia bisa diinputkan transaksi tadi menggunakan handphone tanpa harus terhubung dengan komputer. Kalau yang tadi kita praktekkan kan masih terhubung ya menggunakan kabel karena dia baru sebagai emulator. Namun kalau ada install ini, file ini di handphone, maka dia bukan sebagai emulator saja, tapi dia sudah aplikasinya yang diinstal. Ketika kita input data dari aplikasi tersebut, otomatis dia akan tersimpan ke dalam database yang ini tadi. Oh, ini belum terrefresh ya. Oh, ini ternyata sudah logout karena sudah lama tidak dibuka tadi ya. Jadi dia logout sendiri. Oke, seperti itu ya. Ini berarti sudah berhasil. Nah, bagaimana jika ini file ini kita copy dan kemudian kita install di handphone lainnya. Kalau tadi kan ini handphone Lenovo ya, nanti kita akan install pada handphone yang lain. Kita coba, ini saya kopikan saja dulu filenya. Oh ya, sebelumnya ini kita simpan dulu ya, simpan dulu biar aman. Oke, di sini kita akan kopikan dulu data atau file yang tadi sudah kita buat di komputer ya. Ini saya menggunakan handphone yang berbeda. Kalau tadi handphone Lenovo, sekarang ini adalah handphone Samsung. Jadi file yang ini, APK ini, kita kopikan, kemudian kita letakkan di salah satu lokasi di handphone. Misalnya kita letakkan di kartu saja di sini, langsung saja. Ya, seperti ini ya. Nanti kan akan tampil di handphonenya. Oke, di sini tadi kita sudah kopikan datanya. Sekarang kita cari file yang sudah kita kopikan ke HP tadi. Sini saya menggunakan HP Samsung ya. Berbeda dengan handphone yang saya jadikan emulator tadi. Tadi dimasukkan di kartu SD. Dalam kartu SD, kemudian dia tadi langsung ini ya sudah muncul ya, app.srikandi.apk. Ini kita klik, kemudian dia akan install. Kita tunggu proses installnya. Oke, kita pilih tetap install. Aplikasi sudah terinstall. Sekarang kita langsung buka. Lanjutkan. Oke. Ya, ini sudah tampil ya. Sudah tampil datanya. Kita coba kalau menambah data lagi, yaitu 007. Namanya adalah Beni. Alamatnya adalah Jakarta. Simpan. Ya, datanya sudah berhasil disimpan.
data kita sekarang sudah ada 4. Ketika kita mau menghapus satu data 006 misalnya, kita hapus, kita tinggal klik hapus, data sudah dihapus. Hapus lagi yang Benny yang barusan kita input, hapus. Nah, ini juga bisa dihapus. Oke, seperti itu ya. Ketika ingin keluar, kita tinggal klik tombol keluar ya, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil. Sekarang kita lihat ikonnya. Nah, ini ya ikonnya tadi ya, app Srikandi. Ini yang tadi ketika kita keluar. Oke, seperti itu ya. Baik, ini berarti sudah berhasil baik untuk Windows maupun untuk Android. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Srikandi Batra, dan nantikan video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.